Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan penjelasan dari matan kitab Al-Ajurumiyah. Dalam hal ini kita mengambil syarah yang ringkas, yaitu Syarah Mukhtasar Jiddan, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah. Masih tentang amil nasab yang sebelumnya telah kita sampaikan. Amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari secara langsung yaitu ada 4, an, lan, idzan, dan kai. Kemudian yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an mudmarah atau an yang tersimpan, yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Di sana ada lam kai, lam juhud, dan hatta. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya adalah wal jawabu bil fa'i wal wawi. Jawab menggunakan fa dan wawu. Diterangkan di sini yakni al-fa'a wal waw wal waqi'ataini. Maksudnya adalah fa dan wawu yang terletak fil jawabi, terletak pada jawab. Walaisatil fa'u wal wawu nasibataini bi anfusihima. Dan fa dan wawu tersebut itu bukan yang menasabkan dengan zatnya atau secara langsung. Balin nasbu bi an mudmaratin wujuban ba'dahuma, akan tapi nasabnya itu adalah oleh an yang tersimpan yang wajib setelahnya. Ya, ana ulangi bahwasannya jawab dengan fa dan wawu, maka maksudnya fa dan wawu yang terletak sebagai jawab dalam sebuah kalimat, dan yang menasabkan bukan fa dan wawu itu sendiri, tapi hakikat yang menasabkan adalah an mudmarah, an yang tersimpan yang setelahnya. Wal muradu min wuqu'ihima fil jawabi wa wuqu'ihima fil wuqu'uhuma fil mawadi tis'atil masyhurati. Wal muradu min wuqu'ihima fil jawab, dan yang dimaksud terletaknya wawu dan fa pada jawab. Wa wuqu'uhuma, fanana ulangi, wal muradu min wuqu'ihima fil jawabi wuqu'uhuma fil mawadi'i tis'atil masyhurati. Yang dimaksud terletaknya fa dan wawu sebagai jawab itu adalah terletaknya fa dan wawu itu pada 9 tempat yang masyhur. Artinya fa dan wawu itu terletak setelah 9 tempat yang masyhur, yang terkenal, yang mana ketika ada fa dan wawu, maka fa dan wawunya itu dia menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an mudmarah. Ya. Jadi di sini terletak pada 9 tempat. Ya, maka yang terpenting di sini adalah kita hafalkan tempat-tempat tersebut. Ya. Jawab dengan fa dan wawu. Ya, nah ulangi, jawab dengan fa dan wawu ini terletak pada 9 tempat. Terletak pada 9 tempat. Dan yang menasabkan hakikatnya an yang mudmarah, ya, bukan fa dan wawu itu sendiri. Kita lihat satu persatu. Al-awwalu minha, yang pertama dari 9 tempat itu adalah al-amru, yaitu amr. Ya, nahu contoh aqbil. Ya, aqbil fa uhsina ilaika. Aqbil, menghadaplah. Maka
uhsina ilaika, saya akan berbuat baik kepadamu. Ya, kita lihat di sini uhsina mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa'il waqi'ati fi jawabil amri. Maka uhsina dia dinasab oleh an yang tersimpan yang wajib setelah fa yang terletak pada jawab amr. Ya, di sini akbil ini amr. Kemudian fa uhsina ini penyebab nasabnya karena fa-nya ini terletak setelah amr sehingga uhsinanya dinasab oleh an mudmarah setelah fa tersebut. Kemudian wa in qulta, dan jika engkau mengatakan wa uhsina, ya kalimatnya misalnya gini, aqbil wa uhsina. Maka kalau engkau mengatakan wa uhsina kanatil wawu wawal ma'iyati, maka wawunya itu adalah wawul ma'iyah, wawu yang bermakna ma'a. Fan nasbu bi an mudmaratin wujuban ba'da wawil ma'iyatil waqi'ati ba'dal amri. Maka nasabnya itu oleh an yang tersimpan yang wajib setelah wawul ma'iyah yang terletak setelah amr tersebut. Ya, sehingga kalau kalimatnya aqbil wa uhsina ilaika, ya menghadaplah kamu atau kemarilah kamu, ya wa uhsina ilaika, ya wawunya ma'iyah, bersama dengan itu aku akan berbuat baik kepadamu. Ini yang pertama, ya. Yang pertama adalah amr. Kemudian asanin nahyu, yang kedua nahi, ya, yang kedua adalah nahi. Fa dan wawunya terletak setelah nahi, ini yang kedua, ya, setelah nahi. Nahwu contoh, la tadrib zaidan fayaghdaba atau wa yaghdaba. Ya, ini nahi, ya. La tadrib zaidan, kamu jangan mukul Zaid. Fayaghdaba, ya, maka dia bisa marah kepadamu. Au wa yaghdaba, bersama dengan itu dia marah. Ya, di sini fayaghdaba fi'lun mudhari'un. Yaghdaba adalah fi'il mudhari mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa'i awil wawil waqi'ataini ba'dan nahyi. Yaghdaba fi'il mudhari yang dinasab oleh an mudmarah yang wajib setelah fa dan ataupun wawu yang keduanya terletak setelah nahi. Kemudian asalisud du'a'u, yang ketiga ba'da doa. Ya, doa ini hampir mirip dengan amr. Ya, cuma namanya doa adalah permintaan dari kita hamba ya kepada Allah sebagai khalik kita. Ya, contoh Rabbi wafiqni fa'amala salihah. Wahai Tuhanku, berikanlah taufik kepadaku fa'amala salihah. Ya, maka dengan sebab itu saya bisa beramal salih. Au wa'amala salihah, atau wa'amala salihah pakai wawu. Ya, wawunya wawu ma'iyah, ya. Fa'amala mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa'i awil wawil waqi'ataini fi al-waqi'ataini fil jawabi ba'da doa, atau al-waqi'ataini ba'da doa, gitu ya. Awil wawi wal al-waqi'ataini ba'da doa, ini maknanya. Maka a'mala pada kalimat Rabbi wafiqni fa'amala salihah atau Rabbi wafiqni wa'amala salihah, a'mala dia dinasab oleh an yang tersimpan yang wajib setelah fa ataupun wawu yang terletak setelah kalimat doa, ya, karena kalimat Rabbi wahai Tuhanku ini adalah doa, ya. Kemudian wal farqu baina du'a'i wal amri annal amra talabun minal a'la ilal adna wa du'a'a talabun minal adna ilal a'la. Kemudian apa bedanya doa dan amr, ya, sebelumnya sudah dibahas amr, ya. Maka diterangkan di sini wal farqu baina du'a'i wal amri, perbedaan antara doa dan amr, annal amra talabun minal a'la ilal adna,
Yang namanya amr adalah sebuah tuntutan, permintaan dari atas ke bawah. Ya. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, namanya ini adalah amr. Allah memerintahkan. Sedangkan wa doa tolabun minal adna ilal a'la. Sedangkan doa adalah permintaan dari bawah ke atas. Kita memerintah Allah, ini tidak layak disebut hamba memerintah kepada Tuhannya, tapi hamba berdoa kepada Tuhannya. Ya, hakikatnya sama, yaitu konten isinya sama-sama perintah, tapi dalam hal adab dengan istilah amr dan doa. Wallahu a'lam. Kemudian ar-rabi'ul istifhamu. Yang keempat adalah istifham. Ya, nahwu hal zaidun fid dari fa adhaba ilaihi atau adhaba ilaihi. Ya, ini istifham. Ya, contohnya hal zaidun fid dari, apakah Zaid di rumah? Fa adhaba ilaihi, ya maka saya akan pergi kepadanya. Atau adhaba ilaihi, bersama dengan itu saya akan pergi kepadanya. Ya, di sini fa adhaba mansubun bi an mutmaratin wujuban ba'dal fa'i awil wawil waqi'ataini ba'dal istifhami. Ya, maka adhaba dia dinasab oleh an mutmarah wujuban setelah fa ataupun wawu yang terletak setelah istifham. Ya, di sini ada istifham hal zaidun fid dari, kemudian ada fa adhaba. Ini fa-nya jawab dari istifham. Kemudian al-khamisu al-ardu. Ya, yang kelima adalah al-ard. Yang kelima al-ardu, yaitu tawaran. Ya, al-ardu artinya tawaran. Ya, terletak setelah al-ard atau tawaran. Ya, misalnya nahu ala tanzilu indana fatusiba khairan aw watusiba khairan. Ala tanzilu indana, ya tawaran, mari mampir ke rumah kami, maka engkau akan mendapatkan kebaikan bersama dengan itu. Atau pakai wawu, ya watusiba khairan, bersama dengan itu kamu akan mendapatkan kebaikan. Nah, ini namanya al-arad, yaitu tawaran. Ya, ala tanzilu indana, ya, yaitu menawarkan, ya, mari gitu ya, mari mampir ke tempat kami. Nah, kemudian fatusiba mansubun bi an mutmaratin wujuban, maka tusiba dia nasab oleh an yang tersimpan wujuban ba'dal fa'i awil wawil waqi'ataini. Ya, ba'dal fa'i awil wawil waqi'ataini ba'dal ardi. Setelah an yang tersimpan yang wajib setelah fa ataupun wawu yang keduanya terletak setelah al-ard. Kemudian asadisut tahdid, yang keenam. Nah, yang keenam adalah tahdid. Ya, tahdid, ajakan, ya, hampir mirip sebenarnya, nanti akan disebutkan perbedaannya. Nahwu contoh ala akramta zaidan fayashkuraka aw yashkuraka. Ya, maukah atau sudikah engkau memuliakan Zaid, maka dia akan bersyukur kepadamu atau berterima kasih kepadamu. Bersama dengan itu dia berterima kasih kepadamu. Fayashkura mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa'i awil wawil waqi'ataini ba'da tahdidi. Maka yashkura dia dinasab oleh an yang tersimpan yang wajib setelah fa ataupun wawu yang keduanya terletak setelah tahdid. Kemudian apa perbedaannya al-ard dan tahdid? Wal farqu bainal ardi wa tahdidi, perbedaan antara al-ard dan tahdid, annal arda huwa talabu bi rifqin walinin. Al-ard itu permintaan atau tuntutan dengan lemah lembut. Wa tahdidu huwa talabu bi hasin wa is'ajin. Ya, sedangkan tahdid
sama ya, itu adalah tuntutan atau permintaan dengan memberikan motivasi ya, dengan memberikan motivasi ya. Nah, ulangi bahwasannya yang namanya ard itu permintaan, tolak permintaan dengan lunak ya, permintaan dengan lunak. Sedangkan tahdid sama, dia permintaan tapi agak lebih memaksa ya, karena ada sebuah anjuran dan juga ada isengajnya, yaitu menjadikan orang yang diminta itu ada perasaan khawatir atau cemas sehingga perlu untuk memenuhinya. Nah, ini perbedaan antara al-arad dan tahdid ya. Atau simpelnya al-arad itu permintaan dengan lemah lembut, al-tahdid yaitu permintaan dengan sedikit memaksa, yang menjadikan di situ terkesan ada sebuah kekhawatiran ya. Wallahu alam. Kemudian yang berikutnya asabiut tamanni, yaitu tamanni, angan-angan ya, angan-angan yang sulit terwujud dari kondisi yang ada ya. Nahu contoh, laita li malan fa ahujja minhu au wa ahujja minhu, seandainya saya punya uang, punya harta gitu ya, saya akan berhaji, atau wa ahujja minhu, bersama dengan itu saya akan berhaji ya. Angan-angannya orang yang kosong ya, sama sekali nggak punya uang, sama sekali tidak ada sebuah asbab yang menjadikan dia punya uang banyak misalnya, kemudian dia cuma berkata laita li malan fa ahujja minhu wa ahujja minhu. Nah, ini namanya tamanni. Maka fa'ahujja mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa'i awil wawil waqi'ataini ba'da tamanni. Ahujjanya dinasab oleh an yang tersimpan yang wajib setelah fa ataupun wawu yang keduanya terletak setelah tamanni. Kemudian yang ke-9 as-saminut taraji. Yang ke-9 adalah at-taraji. Taraji adalah harapan. Kalau tamanni adalah angan-angan. Kalau tamanni sulit tercapai. Kalau taraji memungkinkan bisa tercapai. Nahwu contoh, la'alli uraji as-saykha fayufhimani aw wa yufhimani ya, la'alli uraji as-saykha ya, seandainya saya bisa murajaah lagi kepada guru, fayufhimani, maka sebab itu dia bisa memahamkanku, atau wayufhimani, bersama dengan itu beliau atau guru bisa memberikan kefahaman kepadaku atau memahamkanku, menerangkan kepadaku sebuah pelajaran sehingga menjadi paham. Fayufhima mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa'i awil wawil waqi'ataini ba'dat taraji ya. Maka yufhima dia dinasab oleh an yang tersimpan yang wajib setelah fa ataupun wawu yang keduanya terletak setelah taraji. Kemudian yang terakhir adalah at-tasi'un nafyu, yaitu setelah nafi ya, setelah nafi. Nahu ma ta'tina fatuhaddisana aw wa tuhaddisana, ma-nya adalah ma nafi. Ma ta'tina ya, kamu tidak datang kepada kami ya, kamu tidak datang kepada kami, maka kamu tidak datang kepada kami, maka kamu bisa menceritakan kepada kami, atau bersama dengan itu kamu bisa menceritakan kepada kami. Fatuhaddisana mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'dal fa'i awil wawil waqi'ataini ba'dan nafi.
Ya, maka tuhadisa dia dinasab oleh an mudmarah yang wajib setelah fa ataupun wawu yang keduanya terletak setelah nafi. Itulah 9 tempat. Ya, 9 tempat di mana fa dan wawu dia menasabkan fi'il mudhari yang setelahnya, yang hakikatnya yang menasabkan adalah an yang tersimpan setelahnya, yang mana terletak setelah 9 tempat tadi. Ya, maka tinggal dihafalkan ya 9 tempat tadi, yang mana dengan adanya kita hafal 9 tempat tadi, kemudian ketika berjumpa dengan satu kasus seperti kalimat yang sudah kita contohkan, maksudnya yang sudah dicontohkan di sini, maka kita bisa mengi'rabnya bahwasanya fa-nya ataupun wawunya itu merupakan fa dan wawu sebagai jawab yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya, yang hakikatnya adalah an yang tersimpan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah au, yakni anna minan nawasibi, maksudnya termasuk dari amil nasab lil fi'lil mudhari'i, bagi fi'il mudhari au adalah au, lakin bi an mudmaratin wujuban ba'daha, akan tapi yang menasabkan itu adalah an yang tersimpan setelahnya, an yang tersimpan dalam keadaan wajib setelahnya. Nahwu contoh, la aqtulannal kafira au yuslima, benar-benar saya akan membunuh orang kafir, au yuslima. Nah, di sini aunya menasabkan yuslima, tapi yang menasabkan hakikatnya an yang tersimpan. Ai illa an yuslima. Ya, maksudnya kecuali kalau dia masuk Islam maka tidak jadi dibunuh. Dan ini tentunya dalam keadaan perang ya, dalam keadaan perang ya la aqtulannal kafir au yuslima gitu. Kalau dalam keadaan bukan perang kita berprinsip seperti ini ya tidak tepat ya, bahkan tidak benar itu. Fa yuslima mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da au, maka yuslima dia dinasab oleh an yang tersimpan yang wajib setelah au. Ya, allati bi makna illa, au di sini maknanya illa. Ya, sehingga au yuslima maknanya illa an yuslima, kecuali dia masuk Islam. Ya, bahkan ketika perang sekalipun kalau ada orang kafir mengikrarkan masuk Islam, menjadi muslim, maka tidak boleh dibunuh. Itu wallahu alam. Wa qad takunu bi makna ila, terkadang au itu bermakna ila. Ya, kadang maknanya illa, kadang maknanya ila. Ya, illa yang istisna ya, artinya kecuali, dan bermakna ila yaitu ila yang huruf jar itu, yang artinya intihaul ghayah. Nahwu contoh, la ulzimannaka au taqdiyani haqqi. La ulzimannaka, benar-benar saya akan mengikuti kamu terus, au taqdiyani haqqi. Nah, aunya di sini maknanya ila, sehingga engkau membayar hakku kepadaku, sehingga engkau menunaikan kepadaku hakku. Ya, selama belum bayar saya akan mengikuti kamu terus. Nah, ini maknanya ila. Ai ila an taqdiyani haqqi, ini maknanya. Ya, maksudnya sampai engkau membayar hakku kepadaku. Ya. Fataqdiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da au allati bi makna ila. Maka taqdiya adalah fi'il mudhari yang dinasab oleh an mudmarah yang wajib setelah au yang bermakna ila. Ya, jadi au itu ada yang makna illa, ada yang makna ila. Bagaimana membedakannya? Ya, tentunya tergantung konteks kalimatnya. Ya, tergantung konteks kalimatnya. Yang jelas di situ fi'il mudhari setelahnya dia dinasab apa yang menasabkan an mudmarah wujuban tersebut. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.